6 Oktober juga GPI dimulai di Sukabumi, sehingga hari ini usia GPI 54 tahun. Saya lupa bilang sama Pak Lulu supaya dari Pak Robin Adi ditayangkan. Nanti kalau seandainya bisa, tahun minggu depan bisa ditayangkan Pak Robin, Dr. Robin Adi Abraham untuk menyampaikan ucapan. Dan kita akan mengadakan ucapan syukur kalau kita tepat 33 tahun tanggal 20 Oktober nanti minggu ke 3. Dan saya berharap semua jemaat harus hadir, diwajibkan, diharuskan kita mengucap syukur bersama-sama. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bulan ini kita akan belajar tentang panggilan gereja. Gereja itu dipanggil untuk melakukan tugas. Gereja di sini bisa berarti gedung, bisa berarti orang-orang, bisa berarti organisasi atau denominasi. Gereja yang artinya eklesia, ekskaleo, dipanggil keluar, itu pada umumnya adalah sebenarnya orang-orang yang dipanggil untuk mengabdi kepada negara atau dipanggil untuk melakukan sesuatu tugas. Dalam kata eklesia itu, saudara, panggilannya harus dilakukan sungguh-sungguh serius melakukan tugas itu. Dan bulan ini kita akan bicara soal panggilan gereja. Hari ini kita bicara tentang marturia. Ada marturia, ada koinonia, ada didaskalia, ada poiminia panggilan, didaskalia mendidik, ya. Ada khotbah, jadi ada juga pengajaran, ada juga tentang persekutuan yang bulan ini kita akan singgung. Hari ini saudara dipanggil untuk bersaksi. 1, 2, 3. Dipanggil untuk bersaksi. Oke. Tetapi kamu 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita dipanggil untuk bersaksi. Jelas kata dipanggil sangat berhubungan dengan nama atau onoma. Onoma memiliki arti harapan, cita-cita, keinginan. Itu nama, onoma. Nama juga disebut karakter, memiliki karakter. Kalau anaknya lahir namanya Sabar, bapaknya ibunya berharap anaknya nanti punya kesabaran. Ya, dikasih nama, maka kasih nama Sabar supaya kamu gak mudah marah kayak bapaknya. Ya. Yang berdagang melahirkan anak dikasih nama Untung, walaupun dia rugi tetap untung. Nah, itu harapan. Ya, untung. Namamu syukur, selalu bersyukur. Ya. Waktu pertama pernikahan tukang ribut, berantem, supaya kenang-kenangan anaknya dikasih nama ribut. Itu saudara ya. Zaman krisis dikasih nama moneter. Ada saudara dulu cuma namanya moneter. Ya. Jadi kasih nama tidak boleh sembarangan, sebab di dalam nama itu ada karakter. Yang namanya guru itu mestinya digugu dan ditiru, diteladani dan ditaati. Kalau guru tidak bisa ditaati dan ditunduk taat, itu namanya waku dan saru, norak dan tidak perlu diteladani itu guru. Nama Yesus
itu artinya juru selamat, sehingga tugasnya menyelamatkan. Yesus sadar dirinya namanya Yesus Yusuf yang menyelamatkan, sehingga dia sampai akhir hidupku mati di kayu salib yang akan kita peringati. Itu nama. Jadi kita masing-masing harus tahu nama kita. Ya, nama saya Bakti. Mesti harus mengabdi. Kalau di Jawa itu Suwito, mengabdi. Satoto, mengatur. Makanya waktu kecil bapak saya kalau makan malah 11 itu dikasih kepala ayam, biar nanti kamu jadi pemimpin, katanya gitu. Itu kata orang tua dulu. Kan berarti nanti saudara pulang, kalau kita ngomong dia hari kasih kepala ayam kan jadi pemimpin. Tapi itu perkataan orang tua itu gua maju bahasanya, ya. Kasih makan, nanti kamu jadi pemimpin, makan kepala ayam. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Kristus, dalam nama itu terkandung sesuatu yang menunjukkan karakter. Ketika apa itu tentang hewan-hewan datang pada Adam, namaku siapa? Oh, namamu harimau, karakternya gitu. Oh, namamu monyet, dia kayak monyet. Jadi nama itu memiliki arti yang dalam. Saudara mesti mengerti, ya. Jelas. Apa yang disebut panggilan ini, saudara? Artinya dalam bahasa kamus bahasa Indonesia mengajak, meminta datang dan menyerukan nama untuk melakukan sesuatu. Yang jelas, Allah kita Allah yang memanggil, Allah yang memanggil kita. Yang di dalamnya saudara dipanggil dalam persekutuan di GBI Rehoboth Papanmas. Saudara mesti pernah sekolah Rehoboth, Pak? Ya, tahun 1990 saya menjadi ketua Ekumene. Kemudian itu Ekumenenya pindah ke gereja-gereja. Kemudian tinggal satu orang pindah itu. Ya, Rehoboth, nama sumur Rehoboth kan bukti pindah-pindah. Dan nama Rehoboth itu adalah sumur yang terus memancar dan beranak cucu sampai beranak cucu, dan jemaat di tempat ini juga terus beranak cucu dan jemaat terus tetap setia. Allah yang telah memanggil, Allah telah memulai GBI Rehoboth tanggal 6 Oktober 1991. Saya percaya betul kalau Allah telah memulai 12 kali kita diresolusi sampai kita boleh ada sampai saat ini 25 tahun kita mengembara di Papanmas sampai 2017 mendapat tempat ini. Kalau Allah telah memulai, Allah akan menyempurnakan. Allah yang setia, Allah yang telah memanggil, dan saya melihat jemaat-jemaat yang setia ini, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Allah telah memanggil, Allah kita yang memanggil kita adalah Allah yang setia. Setia itu berarti tekun, mendampingi, menolong, menguatkan, meneguhkan. Oleh sebab itu kita mesti harus bersaksi. Nah, setiap panggilan Allah itu Allah memanggil kita, berarti Allah memiliki satu tujuan. Allah memanggil saudara bukan untuk sebatas duduk di gereja, mendengar firman Tuhan, bernyanyi, mendengar firman Tuhan, memberikan persembahan dan pulang. Ada sesuatu yang mesti harus kita kerjakan. Kita mesti harus menjadi saksi. Ada visi dan misi yang kita lakukan. Ada cita-cita yang kita tancapkan dan kita lakukan. You anak muda dengan baik-baik. You mesti lihat 10-20 tahun yang akan datang kamu jadi apa. Orang tuamu kaya, rumahnya banyak, gak jadi masalah. Tapi itu milik orang tua, itu fasilitas orang tua. You mesti harus tahu ada visi yang tahu di sana. Tapi visi itu bukan hanya sebatas visi, tetapi ada misi yang harus dilakukan.
Pemain bola mesti tujuannya membawa bola ke gawang, masuk gol. Tapi untuk masuk gol itu kan tidak mudah, harus dioper kiri kanan. Itu misinya. Maka kuliah yang benar, sekolah yang benar, kerja yang benar, saat masa produktif. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Allah memanggil kita dalam pribadi kita masing-masing memiliki sebuah visi, misi, yaitu memberitakan tentang Yesus Kristus. Kita semua dipanggil untuk bersaksi, menyaksikan tentang siapa Yesus Kristus, dan masing-masing kita harus bertanggung jawab kepada Allah. Saya katakan di film kasih, saudara datang ke kebaktian melayani bukan karena saudara bertanggung jawab kepada saya sebagai gembala. Itu secara organisatoris, bertanggung jawab pada pimpinan. Tapi secara teologis, dipandang dari sudut teologis, guru sekolah minggu, pemain musik, pelayan-pelayan Tuhan, semua yang terlibat, semua bertanggung jawab kepada Allah. Jangan mikir untung dan rugi, jangan dapat apa di gereja. Selama kita berpikir dapat apa di gereja, saudara sudah mencari gereja yang kaya. Apakah saya tidak pernah ditawarkan sesuatu yang lebih baik di dalam pelayanan? Sering. Tapi kalau Tuhan telah menempatkan saya di papan mas di GBI Villa Bekasi dengan seluruh pergumulan, saudara, saya di situ tidak mencari hidup, saya ingin memberi hidup. Mesti kita harus bersaksi dengan tanggung jawab kepada Allah. Sebab apa? Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Memangnya surga itu murah, mahal? Apa semua pendeta, semua orang bisa masuk surga? Enggak. Tetapi orang-orang yang bertanggung jawab akan panggilannya sebagai gereja Tuhan, itu mesti difilter, didengarkan baik-baik. Yang saya katakan, kalau saya memilih orang yang saya ingin lombakan, pengen bernyanyi, saya nyanyi satu lagu, tanah air tidak kulupakan, saya jalan di murid sekian banyak itu, saya jalan sakit, buka telinga, oh bagus, maju, sama muter 42 murid, saya murid satu-satu, maju kalau saya, nanti kalau Pak begini maju. 6A, 5A, saya sudah nyanyi satu-satu, saya sudah nyanyi bersama saya. Wah, ada 100 orang. Tapi saya filter. Ini yang punya power, itu mana sih suara yang punya power, suara yang fals dan tidak fals. Yang punya power pun itu sesuai dengan kaidah-kaidah atau norma-norma vokal, enggak sih? Artikulasi, diksi artikulasi, tanda termodinamik, filter sampai ketemu 3 orang. Setelah ketemu 3 orang, filter lagi. Nomor 1, cadangan, ini untuk tahun depan. Itu baru tingkat wilayah. Filter seperti apa? Saudara-saudara, itu baru dunia, apalagi masuk dalam kerajaan Allah. Jelas banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Banyak yang dipanggil, banyak orang Kristen. Siapa sih yang tidak menginginkan surga? Semua agama bicara soal surga. Entah walau konsep surga antara kita dengan agama lain mungkin berbeda, dan warna beda. Punya konsep berbeda yang saya tidak perlu singgung. Tapi surga itu tempat kudus, tempat Allah yang maha tinggi, di mana tubuh jasmani yang kita ini tidak akan pernah mewarisi di sana ke sana, memakai tubuh rohani yang dalam 1 Korintus 15. Kita hidup seperti malaikat-malaikat Tuhan. Tidak ada kawin dan mengawinkan di sana. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus,
Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Kita bareng-bareng, 1, 2, 3. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Nah, kita termasuk mana? Lain. Maka banyak dipanggil, sedikit terpilih. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam perjanjian lama, bersaksi itu memiliki hubungan terkait dengan kesaksian hukum antara Allah dan umatnya, serta kesaksian dengan perbuatan Allah. Kesaksian dalam perjanjian lama bicara soal kehidupan sehari-hari, menjadi saksi orang lain. Makanya dalam Keluaran pasal 20 hukum yang ke-9, anak muda, hukum ke-9 apa? Jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengangkat saksi dusta. Kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Orang bisa dipercaya dari perkataan kita. Apalagi saudara kalau berbisnis, bukan hanya pada orang Chinese khususnya, tapi semua. Kalau omongan kita sudah tidak dipercaya, kita langsung diklik, nggak dipercaya sampai mati. Benar, saya begitu. Pernah suatu kali saya gaib, Pak, nanti hari Rabu dipakai. Isinya Kamis dipakai, saya bilang hari Rabu supaya ada persiapan. Rabu dipakai seragam, saudara, pakai seragam. Dikasih kepala sekolah, mau TP tas pakai seragam. Rabu belum datang, Selasa belum datang. Sebentar Pak, Rabu belum datang Rabu malam. Pak, maaf Pak, jahitannya belum kelar, malah belum dijahit, bajunya doang sudah. Saya tidak tahu saya. Ya, sampai mati saya tidak akan bisa mau menjahit sama dia lagi. Dia bukan bagi saya, bukan penjahit, tapi penjahat. Nggak bisa dipercaya umurnya. Kalau dia katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Wah, itu saya sampai ditekan. Emang pakai itu ya Pak? Maaf ibu, itu mempermalukan. Makanya kalau saudara berusaha, saudara punya usaha apapun, mesti harus konsekuen. Harus konsekuen. Kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Nah ini perjanjian lama saudara. Itu dalam kehidupan sehari-hari harus konsekuen, konsisten. Sebab itu menjadi sebuah kesaksian atas diri kita. Ini penjahit, itu dia telah menyaksikan dirinya sendiri nggak benar. Dia datang hari Rabu malam tanpa dosa, Pak, maaf Pak, belum dijahit Pak, cuma bajunya doang. Wah, itu saya begitu kasar. Saya kalau ngomong sama istri, sampai sekarang pun saya juga nggak tetangga, bukan tetangga. Kehidupan sehari-hari itu orang melihat kita mesti bisa menyaksikan siapa diri kita. Kita adalah orang-orang yang telah dipanggil, telah dipilih Kristus, yang hidup sama seperti Kristus. Saudara-saudara, dalam perjanjian lama kita mesti harus menyaksikan kemurahan Allah. Bangsa Israel harus menyaksikan akan perbuatan-perbuatan Allah yang besar, mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir, kemudian membelah laut, memberi makan roti mana dan puyuh. Mesti disaksikan, diceritakan. Saudara, tidak mesti semua harus jadi pengkhotbah, tidak mesti. Ya, jangan sampai nanti jemaat kosong. Pak Gembala, jemaatnya kemana Pak Gembala? Jemaatnya sekolah teologi semua. Udah. Mimbar saudara itu atau mimbar saya atau pengkhotbah itu bukan di gereja saja. Mimbar jemaat itu ada di kantor, ada di rumah, ya,
Kalau yang tadi penjahit itu mimbarnya di jahitan itu loh. Itu mimbarnya. Kalau orang khotbah gampang yang saya katakan, mimbarnya di sini. Saudara jualan, saudara bekerja, di situ mimbarmu. Di situ kau menyaksikan dirimu sebagai murid Kristus. Tidak usah keluar-keluar tentang agama kalau karakternya tidak sesuai agamanya. Tidak usah bicara firman Tuhan kalau ngomongnya firman Tuhan kalau perilakunya tidak sesuai firman Allah. Ironis, saya punya teman suka nyanyi lagu tapi semua orang diajak. Kita mesti menyaksikan siapa Kristus, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Dalam perjanjian baru, saudara, dalam perjanjian baru, bahwa kesaksian itu berarti melihat, mendengar tentang Yesus Kristus. Makanya disebut dia rasul. Ya, karena saya dosen eskatologi. Saya tanya, apakah rasul masih ada sampai sekarang? Kok ada gereja-gereja yang mengatakan gembalanya itu rasulnya? Terserah. Denominasi A dan denominasi B, organisasi A, organisasi B itu berbeda. Kita hargai dia. Rasul itu yang melihat perbuatan Tuhan. Sudah nggak ada, tetapi pekerjaannya menyaksikan akan Kristus Yesus itu harus nyata. Masih ada, menyaksikan Kristus dalam kehidupan, baik dalam perkataan dan perbuatan, dan ini penting. Ya, ini mesti penting. Ini nggak ada, saudara. Dulu tahun-tahun 91, 92 itu saya masih gerilya dengan Pak Willy namanya. Ya, dengan Pak Willy saya ketok-ketok. Kalau Kristen di sini, ada saya ketok-ketok, Pak, nanti saya gerilya. Termasuk di rumah Pak Sia. Itu 3 kali kita datang. Ya. Ibu Sia datang dari 3 kali kita ketok. Bapaknya nggak datang, ibunya datang duluan. Tapi ini keluarga setia, saudara. Yang rumahnya dipakai terakhir tanggal 10, jam 10 terakhir kebaktian di rumahnya dia. Kemudian minggu depan kita kebaktian jam 6 pagi. Dia orang setia, keluarga setia. Makanya anaknya kan cantik-cantik. Semua perempuan semua. Ya, mantunya tajir-tajir semua. Itu orang setia. Saya lihat 33 tahun ini jemaat keluarga yang rumahnya dipakai beribadah, rumahnya diberkati Tuhan kok. Saya tidak sebutin satu-satu dah. Nanti itu dipikir. Coba saya pikir, saya yang rumahnya dipakai kebaktian, mau berkorban, mendukung, diberkati Tuhan kok. Tidak ada anaknya yang bilang, tidak ada. Anaknya hancur rumah tangga ini, tidak. Hidupnya diberkati. Orang yang mau berkorban, orang yang melayani, dan saya bersyukur saya boleh kita udah 33 tahun karena jemaat mendukung. Pak, kebaktian di rumah saya aja, Pak. Di rumah saya aja, Pak, pindah-pindah. Minggu pertama di rumah ini ngumpul, dan itu menyediakan makanan lagi. Ya, kebaktian sekolah minggu, waktu sekolah itu harus kebaktian makan seperti. Dan itu pasti ngeluarin dana, tidak mungkin tidak ngeluarin dana. Satu-satu berpikir, wah bisa pernah kebaktian ya, ke sekolah itu makan apa ya? Dia mikir itu, ini apa dananya? Dan orang-orang itu diberkati Tuhan. Orang yang mau berkorban, saya tidak pernah mau menyanjung seseorang yang mau berkorban, tidak mau. Sebab kalau saya menyanjung begitu, itu udah dapat upah, nanti sudah dapat upah. Orang saudara-saudara, kalau kita itu berkorban buat Tuhan, jemaat yang berkorban buat Tuhan itu jemaat-jemaat yang diberkati Tuhan. Kita mesti harus menyaksikan Tuhan baik dalam perkataan dan perbuatan. Bahkan saya katakan saudara boleh cerita sama orang, tapi larinya tetap Kristus-sentris. Jangan cerita tentang mengeluh, terus kurang duit, terus cari pinjaman, terus jadilah sesuai imanmu.
Orang yang mudah mengeluh, Alkitab jadilah sesuai dengan iman apa yang kita pikirkan. Cuma anak-anak yang mau ujian itu ya saya katakan, nah jangan katakan itu susah. Kalau kita katakan susah, otak kita tuh mengkerut. Tapi kalau saya bisa itu mengembang. Itu saudara cari buku yang namanya menghipnotis anak. Ada visi kimia juga apa ya, cara menghipnotis anak. Wah semangat itu saya itu jemuran dari kebalikan. Kata saya itu bukunya. Warnanya kalau warnanya yang baru dihipnotis bukan calon itu kehamilan. Anak yang SNP saja apa itu bisa sembuh dengan doa dari orang. Menyaksikan akan perbuatan dan perkataan Tuhan. Kalau Tuhan lemah lembut jelas ngomongan kita tidak kasar. Khotbah saya minggu yang lalu, sabar. Perkataan kasar itu memancing orang lain marah. Kalau Yesus mengampuni, mari kita belajar mengampuni dengan sungguh-sungguh. Yesus sendiri juga konsekuen. Dia menyaksikan dirinya sebagai anak Allah. Ketika Yesus dituduh kamu merubuhkan bait Allah, begini begitu, dia diam. Tapi saat berkata, apakah engkau anak Allah? Yesus bicara, engkau telah mengatakan. Yesus sendiri menyaksikan dirinya sebagai anak Allah. Kita mesti harus menyaksikan dirinya. Kita itu mestinya dalam tanda kutip, saudara, harus bisa mengiklankan dirinya. Mengiklankan diri kita dalam apa? Ini loh gua anak Tuhan. Itu bersaksi. Tidak perlu banyak kata, tidak perlu Yohanes 10 ayat 10. Aku datang supaya cuma memulai hidup yang kelimpahan. 1 Petrus 5 ayat yang 7. Jangan kamu khawatir tentang apapun, serahkan segala kekhawatiran kepadanya. Tidak perlu banyak ayat. Coba kalau saudara ketemu orang stres, mesti hanya tunggu saja. Ya. Jadi kalau kita ketemu orang yang stres karena diputus pacar atau suaminya meninggal gitu, sabar. Tidak usah banyak ngomong, tidak usah banyak baca Alkitab. Orang-orang seperti itu perlu pendampingan, duduk diam. Saudara banyak ngomong ayat juga ngobrol ayat, udah bagi dia tidak ada berarti. Jangan memberikan mutiara kepada babi, kata Al-Quran. Ada orang mau bunuh diri, bapaknya itu orang kaya, bapaknya itu baju susah, mau bunuh diri, mau dipanggil pendeta. Pendetanya yang bilang gitu, Tuhan Yesus mengasihimu. Tinggal. Nah, orang dikunci masuk model, Tuhan Yesus mengasihimu. Tapi perkataan penuh dengan kuasa. Anaknya keluar, nangis minta maaf pada orang. Perkataan kita kan perkataan yang diulangi. Kita itu kan Kristen, Christ in, Kristus ada di dalam. Kristus yang diulangi, perkataan kita itu diulangi Tuhan. Kita ngomong anak goblok beneran. Makanya kalau saya dengar murid ngomong goblok, kamu ngomong 3 kali goblok, kamu beneran ya. Bertobat ya. Ya Pak, sekali lagi Bapak dengar kamu ngomong goblok, kamu bisa goblok. Makanya kalau kita bicara hati-hati, ngatain namanya kok maunya, berarti dirinya sendiri menyaksikan bahwa dia maknya mau. Kita mesti menyaksikan siapa Kristus dalam perkataan dan perbuatan kita. Kalau Yesus bisa dipercaya, kita pun juga bisa dipercaya. Dalam perjanjian lama, bersaksi lebih sering terkait dengan kesaksian hukum, kesetiaan terhadap perjanjian dengan Allah, dan mengingat tentang mengabarkan perbuatan Allah.
PL bicara soal perbuatan, menyaksikan siapa Kristus, siapa Allah itu. Dan dalam perjanjian baru fokus utamanya kesaksian tentang Yesus Kristus dan keselamatan. Kita sudah diselamatkan, kita harus menyaksikan. Gereja ini mestinya 33 tahun, saudara. Seharusnya tidak mestinya ya, enggak 60, 70, mestinya sudah banyak. Saudara bisa mendukung dalam dana, mendukung dalam doa. Saudara kalau di rumah, saudara bisa datang hari Rabu, saudara datang hari Rabu. Jangan hanya ingin didoakan, saudara juga mendoakan, itu penting. Saudara yang di rumah tidak bisa menyembah sampai setengah jam. Di hari Rabu saudara bisa menyembah, full menyembah, ada firman Tuhan hari Rabu. Menyembah saja. Berikan waktu itu untuk perkembangan. Dulu saudara di GBI setiap kali itu ada 3 orang yang diurapi Roh Kudus. 3 orang itu menggemparkan Roh Kudus, ditolak sama pendetanya. Bapaknya bilang, oh mana aku udah gila, om datang, saya datang terus 3 orang. Akibatnya apa? Banyakkan doa dengan doa sudah menjadi bertambah sampai nggak kuat, diberikan sore jadi 2 kali. Saudara kalau bisa datang doa nggak biasa doa di rumah setengah jam, di sini nggak bisa setengah jam doa, saudara bisa berdoa di sini 30 menit, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Jangan hanya ingin didoakan, mesti kita doakan kok jemaat, mesti kita doakan, itu pasti kita doakan dan berasa. Ya. Kalau saudara kita yang beragama lain, dia punya prinsip minus juga satu code ya. Sembahyanglah sebelum kau disembahyangkan. Artinya sembahyanglah sebelum kau disembahyangkan. Itu code-nya dia. Kalau disembahyangkan kan mati dia. Kalau kita didoakan, saya didoakan apa? Jadi sembahyanglah sebelum disembahyangkan, berdoa sebelum kamu mati, itu code-nya dia. Itu dia. Namun bagi kita, gereja itu bisa bertumbuh kalau semua jemaat bersaksi, cari jiwa. Ya, ujung tombaknya GBI di Bumi Sari Pasang bisa cari jiwa. Di Rawakawang di situ ada beda. Tapi minimalnya di Yerusalem sama keluarga kita dulu. Keluarga kita dulu, Yerusalem juga sampai di ujung bumi. Ya, bisa itu misalnya ada Mas Anton, ada Buyati dari lagi. Oh, ya. So kalau kita berdoa kan dari ujung, pakai ujung sama. Ya, dari 1 sampai berapa? Oh, kalau di sana ada Pak Siombing. Ujung tombak dulu kita ketok gitu loh. Kalau belum ke jemaat kita kita mesti harus gerilya. Makanya bulan Oktober itu bagi GBI bulan misi, dan setiap gereja harus mempersembahkan persembahan yang kedua untuk misi. Dan ini belum saya bicarakan sama kita. Apakah kita nanti mau korektif kedua, apakah korektif hari ini kita bagi 2 atau bagaimana, nanti saya bicara sama pengurus. Mesti harus kirim, karena ini menjadi sebuah bulan misi, bulan di mana GBI itu bergereja. Oleh sebab itu saya mau mengajak jemaat saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita dipanggil untuk bersaksi. Allah yang telah memanggil kita adalah Allah yang setia. Yesus Kristus telah memenuhi kewajibannya sebagai juru selamat akhir yang mati di kayu salib, yang sudah dan akan kita peringati hari ini.
Untuk itu mari kita mau menyaksikan siapa Kristus melalui perbuatan dan perkataan kita. Nggak usah banyak bicara, nggak usah pakai kalung salib gede-gede kalau karakter kita tidak sesuai dengan karakter kita. Percuma kita belajar, percuma kita ngomong tentang firman Tuhan kalau perkataan kita tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan kita harus berkata, ini aku Tuhan, ini permohonanku Tuhan, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Lagu ini menjadi sebuah komitmen kita menyerahkan hidup